Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, tutup bukunya semuanya. Manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama. Dua. Dan kuat dan lemah. Berikutnya, agar bisa mengucapkan huruf yang beda makhraj dan sifatnya. Agar mampu mengucapkan makhraj dan sifat secara tepat. Berikutnya, sifatul huruf terbagi berapa? Apa aja? Sifatul huruf terbagi berapa? Apa aja? Itu makhrijul huruf. Sifatul huruf, sifat itu terbagi berapa sih? Apa aja? Lawanan dan yang tidak. Nah, yang memiliki lawan ada berapa? Ada 4 poin. Yang tidak memiliki lawan ada 8. Berikutnya, sifat yang pertama namanya apa? Yang pertama hamas hurufnya apa? Pas bahasa sunsakat. Coba jabarin satu-satu. Alah, ada yang kurang itu. Fahasaha, syakhoso, ulangin. Faha atau faha? Sa atau sa? Sa. Fahasa. Bukan syah, sa. Sakata. Tadi kan udah syakhoso, sakata. Sama secara PDF-nya, insyaallah. Panjang kan di buku atau cukup di sisa ini? Di buku aja, dia cuman kesimpulan aja untuk ngapain sih di Quran itu loh. Hamas jahar kesimpulannya adalah hanya sebagai wawasan saja, hanya sebagai wawasan saja, tidak ada praktek ketika membaca Quran. Tidak ada praktek ketika baca Quran. Hanya sebagai wawasan saja, tidak ada praktek dalam baca Quran, atau terjadi secara otomatis, atau terjadi secara apa? Otomatis. Hanya sebagai wawasan saja ya, tidak ngapa-ngapain di Quran, atau sudah terjadi secara otomatis. Sudah? Hanya sebagai wawasan saja, tidak ada praktek ketika membacanya atau terjadi secara otomatis. Yang kedua, syiddah, tawasud, rokhawah, kesimpulannya adalah perhatikan ketika sukun. Mengalir atau mantul atau hamas. Perhatikan ketika sukun, mengalir
atau memantul atau hamas pada kaf dan ta sukun. Kaf dan ta sukun. Berikutnya, istilah istifal. Perhatikan ketika sukun, dibaca tebal atau tipis. Dibaca tebal atau tipis. Dibaca tebal mulutnya iya biasa. Dibaca tipis mulutnya nyengir. Antum paham nggak sih dibilang nyengir? Paham ya? Paham ya? Senyum. Nyengir. Nyengir itu kan hanya menggunakan bibir bawah, tapi ini umum sebenarnya. Cuman nanti ketika di lapangan tuh ada orang yang perlu naik bibir atasnya, tapi dari 30 orang paling yang kayak gitu cuma 1 orang. Kayak gitu ya. Ada orang yang perlu naik bibir atasnya, ada yang nggak usah. Nah ini umum. Berikutnya apa? Paham ya istilah istifal? Nanti Anda melihatin ketika sukun tuh. Ketika sukun apa? Tebal mulutnya biasa, tipis mulutnya apa? Nyengir. Berikutnya. Isbak infitah. Lebih jelasnya perhatikan ketika kasroh. Lebih jelasnya perhatikan ketika kasroh. Huruf idbak biasa baru setelahnya nyengir ya. Biasa dulu baru nyengir. Huruf idbak mulutnya biasa, setelah itu nyengir. Huruf infitah langsung nyengir. Itu udah kesimpulan-kesimpulannya dari tiap poin sifatul. Gimana, lebih mudah nggak kayak gitu? Lebih mudah? Antum sudah dipermudah ya. Daripada baca buku terlalu banyak, mendingan dipermudah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu lin dan inhiraf. Lin dulu, silakan dibuka bab lin atau sifat lin. Baca lin secara bahasa. Adapun menurut istilah adalah sifat yang dimutlakkan untuk huruf waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah sebab kemudahannya mengalir pada nafas. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi lin itu rumus ya sebenarnya. Lin itu ada rumusnya. Rumusnya adalah waw dan ya sukun sebelumnya fathah, itu rumus lin tuh. Kalau rumus mat apa? Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh. Itu rumus mat tobi'i. Adapun rumus lin, waw sukun dan ya sukun aja, sebelumnya hanya fathah. Jadi itu bedanya lin sama mat. Kalau mat dia lengkap, alif ada pasangannya, waw ada pasangannya, ya ada pasangannya setiap harokat. Adapun lin pasangannya enggak lengkap, hurufnya cuman waw dan ya, pasangannya cuman harokat fathah.
Baik, itu ya, itu lin tuh. Contoh fawai, kai, yau, khauf. Nah, itu namanya disebut lin. Ketika wasol, ketika wakof namanya apa? Ketika wakof namanya apa? Hah? Ketika wakof namanya apa? Ya matlin lah. Itu gimana sih? Matlin. Ketika wakof namanya apa? Matlin arid sukun. Lin itu ada tambahannya. Matlin arid sukun karena dia termasuk daripada sukun arid. Matlin arid sukun. Kalau di tengah di wasol namanya apa? Linto ya, jelas ya. Linto. Lin aja maksudnya. Bahasa Jawa. Mau ditulis sampai Linto. karena baru bahasa Jawa. Ya, itu karena dulu di pesantren tuh kan biasanya banyak yang namanya Muhammad tuh. Antum kalau tahu di pesantrennya namanya banyak namanya Muhammad ya. Muhammad tuh banyak banget. Muhammad Fajri Al-Islami, Muhammad Fajar Maulana, Muhammad Ibrahim Malik, Muhammad siapa, pokoknya banyak tuh. Jadi pas absen nama Muhammad tuh terlalu banyak. Nah, teman anak ini satu ini dia namanya Muhammad doang, nggak ada tambahannya. Jadi pas tungguin absen tuh dia nungguin gitu. Muhammad siapa nih? Muhammad siapa nih? Nah, ustadznya ambilannya bilang Muhammad To. Oh, berarti anak itu. Biar nggak mikir dulu dia. Maksudnya nih Muhammad To. Oh, berarti dia tuh. Muhammad aja. Ini nama Muhammad banyak banget. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Jadi tadi ingat ya, itu rumusnya lin, waw dan ya sukun sebelumnya fathah. Namun kita nggak ke situ perginya, kita ke sifatnya, yaitu sifat lin itu. Ngapain sih sifat lin itu? Sifat lin itu harus dibaca lembut. Jadi kalau antum ditanya apa sih? Nah, itu sebab kemudahannya mengalir pada makhraj, atau bisa kita singkat dengan kalau ditanya lin itu mudahnya dalam pengucapan atau lembutnya dalam pengucapan. Boleh kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya lin, antum jawab aja lembutnya dalam pengucapan. Kenapa? Karena kasusnya lin ini banyak orang yang ketika membaca lin itu ditekan. A'udzubillahi minasyaiton kayak gitu. Atau maliki yaumiddin kayak gitu. Wairil tuh kayak gitu. Ditekan. Berarti setelah tahu sifat ini, lin itu apa? Dibaca lembut. Wairil maliki lembut kayak gitu. A'udzubillahi minasyai kayak gitu lembut. Enggak ada lagi tekan-tekan syai gitu. Datar aja. Maliki kayak gitu. Jangan maliki yaumiddin, itu kayak membaca TPA itu kayak gitu ya. Maliki yaumiddin ya, baca TPA tuh kayak gitu. Saya selesai bab. Gitu aja. Jadi antum nanti ketemu lin ya dibaca apa? Dibaca lembut, nggak boleh ditekan. Berikutnya kita masuk ke bab inhiraf. Inhiraf secara bahasa adalah al-mail wal udul, condong dan menyimpang. Adapun menurut istilah adalah menyimpangnya suara huruf karena mengalirnya tidak sempurna dengan sebab jalannya terhalangi oleh lidah. Silakan antum mencerna, ini tuh sifat otomatis atau manual ya? Kenapa otomatis? Sebabnya antum kok tahu itu otomatis? Iya, maksudnya ada kata-kata di situ nggak yang meyakinkan orang ya? Kalau itu otomatis.
tulisan di awalnya itu loh, menyimpangnya. Berarti ini sudah terjadi secara apa? Otomatis. Menyimpangnya aliran suara karena sebabnya apa sih? Terhalangi oleh lidah. Baik. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Jadi kalau antum ditanya inhiraf, jawab aja menyimpang atau condong aliran suara. Udah gitu aja. Secara otomatis. Menyimpang atau condongnya aliran suara secara apa? Otomatis. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wal inhirafu suhiha fil lam war ra. Faidah pertama, dan sifat inhiraf hurufnya adalah lam dan ra. Faidah pertama, perlu diketahui bahwa inhiraf menyimpangnya suara pada huruf lam dan ra itu berbeda. Adapun perbedaannya adalah, silahkan lihat gambar di halaman berikutnya itu. Nah, jadi huruf ra itu ke tengah, dia condong, adapun huruf lam itu menyimpang. Anda bisa lihat di situ ya alirannya. Kalau lam ini dia mudah dimengerti, yang agak mungkin sebagian orang-orang yang nggak ngerti itu di huruf ro. Kalau lam kan antum bilang al, ini kan ujung lidahnya memang nempel ke gusi gigi seri atas. Adapun ro itu kan menyentuh gusi gigi seri atas, kok bisa dia alirannya ke depan. Jadi gini, ketika antum ucapin huruf ro itu sebenarnya kan kita punya lidah, garis tengah lidah itu punya nggak kita? Nah, jadi lidah itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri itu, ya kan? Jadi sebenarnya ketika antum ngucapin huruf ro itu yang nempel itu hanya kayak gini nih. Nah, ini garis tengah lidah ini dia nggak naik. Jadi yang naik itu cuma sisi kanan dan sisi kiri. Jangan antum naikin kayak gitu bentukannya. Memang udah kayak gitu jelas ya. Ar itu bolong tengah kayak gini. Yang ini naik ke atas, yang ini turun, yang ini naik. Jadi kayak gini bentukannya. Nah, gitu. Ar. Jadi gini, lidah itu bentukannya. Yang nempel itu bagian sisi kanan dan sisi kiri, tengahnya nggak naik. Jadi bentukannya kayak gini lah, letter U gini. Jelas ya? Tidak, bukan ya Ustaz ya? Enggak, memang kayak gitu. Ar. Otomatis, udah memang kayak gitu bentukannya. Jadi kalau ditanya inhiraf apa? Menyimpang atau condongnya aliran suara secara otomatis. Cukup sampai situ aja. Dua dulu atau nambah? Dua dulu. Murojaahnya apa ya? Ya. Kalau lam dan ro ini kan ya ini ya Ustaz ya, termasuk kelompok yang memiliki lawan dan tidak gitu ya Ustaz. Ya. Oh, taib. Kok ada di sini? Mempelajari ininya apa yang diarahkan untuk apa gitu. Taib. Dia kan udah diajarin di sifat yang memiliki lawan. Kok ada lagi di sifat tidak memiliki lawan gitu? Iya. Taib. Sifat tidak memiliki lawan itu sifat khusus bagi huruf-huruf tertentu atau sifat tambahan dibilangnya itu. Sifat tidak memiliki lawan itu disebut dengan sifat tambahan yang enggak semua huruf itu punya. Contoh kayak kol-kolah, yang punya hanya baju di toko. Nggak ada lawannya kol-kolah, ada nggak lawannya kol-kolah? Nggak ada lawannya. Dia sendirian aja. Ini berarti sifat apa? Tambahan bagi beberapa huruf. Itu. Baik ya. Tenang aja, rata-rata huruf lam ro itu semuanya sudah terjadi secara otomatis. Anda bilang la itu udah jahar, istifal, infitah, inhiraf, itu udah langsung la. Suara nafas nih. Suara. Tebal tipis. Ngalir atau ngumpul? La. Langsung atau ngumpul dulu? Langsung. Menyimpang? Ya udah otomatis. Jadi antum bilang la itu udah kena semua. Udah kena semua. Masya Allah, detail banget para ulama ya, semuanya
Yang kita yang jadi repotnya gitu, yang bawah itu. Padahal mah ngaji aja gitu kan. Antum sempat nggak sih mikir gitu, nih teori banyak amat, padahal ngaji aja gitu. Antum bilang lah itu ya udah selesai masalah semuanya gitu. Tapi ya itu tadi, kalau antum ngajar payahnya di situ, orang nanya antum nggak bisa aja jawab. Tapi kalau antum nggak ngajar, ya udah praktek aja. Tapi kalau ngajar tuh harus belajar teori, itu yang anak rasain ya. Kalau misalnya anak nggak ngajar, anak paling udah mencukupkan diri pada apa? Praktek. Karena ya dari zaman Rasulullah, para sahabat juga nggak ada ya udah cara benerinnya cuman misalkan para ulama para sahabat ini ngelihat temannya itu dia baca salah, dia nenggurnya cuman kayak gini loh, bukan seperti itu yang diajarkan kepadaku, tapi seperti ini, cuma gitu doang langsung, nggak ada salah, itu harusnya panjang 6 harokat, nggak ada, itu namanya mat lazim, nggak ada kayak gitu. Ya, cuman sekarang ya ini orang itu banyak nanya dan kita tuh jauh dari sumber ilmu gitu, jadi orang pasti nggak percaya gitu. Kayak anak di awal ngajar kan pernah kayak gitu, anak salah-salahin gitu, terus nanya, anak nggak tahu jawabannya, mending antum ikutin aja, karena antum beda, antum salah, boy gitu. Ya, orang kan kalau kayak gitu nggak terima tuh, akhirnya belajar gitu. Ya, kalau zaman Rasulullah kan ya antum salah, ya udah manut gitu, salah berarti nggak nanya ini dari mana datangnya. Oh kita tanya dari mana, harus tahu gitu. Ya, jadi 2 dulu aja, nanti nambah lagi di pertemuan berikutnya. Nah karena dikit-dikit antum murojaahnya yang benar, tapi jelas nih udah dikit-dikit murojaahnya nggak benar, piye. Kedekatan itu pas itu sehari buat murojaah itu pas banget itu. Antum mau kelamaan hilang malahan, bukan nambah mantep, nambah hilang. Berikutnya silakan dibuka Qurannya, kita surat apa ya? Al-Humazah. Ayat atau awal? Awal ya? Al-Humazah. Al-Humazah. Al-Humazah udah belum? Baik, Anda baca, antum ikutin. Dan baik di itmamul harokat, ingat ya, antum tambahannya itu sukun. Sukun itu harus dilihat dia ngalir atau mantul, tebal atau tipis. Ngir, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, perhatikan ya. Kalau anda nyontohin, perhatikan mulutnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Likulli. Nah gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ngir, perhatikan nih. Alladzi jama'a malan wa addadah.
الذي جمع ماله وعدده. Matnya gunahnya berapa harokat? Idgham bi gunah 4. Alladzi jama'a malan, disertai gunah malau, wa doang ini harus ada gunahnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Baca. الذي جمع ماله وعدده. Rian, mulut. Yahsabu anna malahu salah nggak itu? Harusnya? Nah, kayak gitu. Akhladah. Baca. Yahsabu. يحسب أن Nyengir kebiasa. Baca. Wailul likulli. ويل لكل همزة لمزة Terus الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. bagus berikutnya. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Bagus berikutnya. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Bagus berikutnya. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. A-nya nyengir lah. Yahsabu anna malahu A baru kho, akho. Nah, أخلده. tandain di situ. Berikutnya baca. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Bagus, berikutnya. ويل Wai. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده Wa'addada. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Nyengir dulu baru kho masuk. Ulangin. Yahsabu an Ya atau ha kecil? ya. Ya
yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Majulah. Akhladah. Tandain situ. Antum tahsin sama syekh yang di tiang-tiang itu aja. Nyobain nggak? Di Madinah. Tapi ada. Antum cukup sama Ustaz Faduli ya, rame nggak sih? Semua jamaah itu ya, retal itu ya? Tapi ini Ustaz, nggak semua Ustaz. Oh nggak semua? Yang mau? Hanya mencar-mencar saja mau. Oh gitu. Terus piye? Disalah-salahin nggak antum? Ustaz Faduli? Nah, yang di ini pada ayat terakhir. Terakhir. Terus antum ditanya nggak? Oh ditanya antum? Ditanya? Antum ditanya? Fadli udah tahu Ustaz. Oh, udah tahu dia? Udah tahu. Kok tahu? Udah tahu. Udah tahu. Tapi nggak nanya dia? Nanya belajar 3S. Oh gitu. Oh salahnya di terakhir aja. Alhamdulillah. Sama sih harusnya. Makanya kalau saya itu campur-campur itu Ustaz. Maksudnya Ya, Nah, ada itunya nanti. ada yang tidak resmi, ada yang ada apa? ada yang nggak resmi maksudnya. Ada yang asal manggil saya. Iya itu maksudnya yang itu, yang manggil-manggil itu. Ya itu bukan Pak Arif, Pak Semua itu Ustaz. resmi semua. Oh, ada itunya catatannya Ustaz. Oh. Dikasih catatan. Oh dikasih catatan. Ada yang siapa? Takdir. Tadi catatannya. Jamaah apa? Siapa ayah gitu Ustaz. Dari dia Tablik. siapa tablik atau Enggak. Resmi itu. Resmi. yang di Madinah yang resmi yang ada ini ada yang asal manggil. Ada asal manggil. Oh ada yang asal manggil. Nanti antum kalau umroh cobain aja tuh yang kayak gitu-gitu tuh, cobain. Fatihahnya itu Ustaz. Iya Al-Fatihah itu jauh-jauh ke sana. Manggilin gitu. Iya kadang dia manggil ngasal aja gitu. Kalau kita nggak tahu bingung Ustaz. Suruh ngapain gitu. Iya duduk, antum baca nanti Al-Fatihah gitu. Itu makanya sekarang kan dikasih tahu. Biasanya nanti ada yang manggil-manggil tuh kayak gitu. Di Madinah. Ya di mana tuh? Soalnya anak apa murid tahsin kita dulu ada yang kayak gitu. Dia umroh kan. Jadi anak cerita dikit nih bapak ini, dia udah tahsin di mana-mana 4 kali dan dia sudah ujian di 4 tempat itu lulus semua. Bahkan dia bilang mungkin anak lebih ngelotok ilmu tajwidnya daripada antum saat gitu. Dia bilang iya, anak minim teori. Dia bilang iya Ustaz, soalnya 4 kali dan ujian semua dan selesai kata dia. Makanya anak daftar sini mau nyobain sih katanya. Daftar sini kan. Nah kebetulan pas daftar tesnya sama Ana awal-awal itu. Terus pas baca auzu itu Ana salah-salahin, bingung kan dia. Duh saya udah 4 kali tahsin loh. Atartil itu dia udah itu. Nonton Atartil nggak? Udah dia itu. Gitu. Orang rumahnya kan di Cikarang juga dia, orang Cikarang. Udah 4 kali tempat tahsin pindah-pindah, ujian semua bagus ya kan. Masuk sini, auzubillah salah-salahin, coba antum bayangin jadi dia itu. Bingung nggak itu? Stres itu, 4 sertifikat nggak ada gunanya berarti kok kayak gitu. Oh saya udah selesai semua dapat sertifikat. Apa ini auzubillah kayak gini Nabi? Salah-salah. Nah dari situ dia langsung penasaran tuh. Penasaran kan, tapi alhamdulillah dia manut gitu. Akhirnya bagus bacanya, bapak-bapak. Kerjanya itu ya masalah kurir apa namanya? Antar barang gitu. Semangat Masya Allah. Nah terus habis itu dia umroh kan. Cerita tuh, dia kena panggil tuh sama syekh kayak gitu tuh yang tukang manggil itu. Bingung dia awal disuruh ngapain kan, ternyata suruh tahsin Al-Fatihah. Dalam pikiran dia apa coba? Kalau gitu, anak coba pakai yang anak pelajari di sini. Kalau anak disalah-salahin, berarti anak udahan belajar ya.
Iya kan? Kayak gitu kan? Kalau anak disalah-salahin berarti ya anak udahan belajarnya, berarti salah tuh di situ kan belajarnya. Maksudnya sama anak salah berarti. Pas baca sama syekhnya nggak disalahin, cuman salah yang di akhir. Rata-rata di akhir semua rata-rata. Entah satu entah dua salahnya. Tapi nggak dari auzul nggak ada salahnya. Pasti di walad dolin di ihdinah ke bawah itu pasti ada salah. Karena Anda udah bilang itu perbatasan antara mudah dan susah tuh. Maliki iya kan Abu dua yang ngasih itu di situ terakhir mudah itu. Ihdinah itu kalau bisa antum biasa kan. Nah dia itu salahnya cuma dua nggak salah. Kena tegur itu. Jadi ada 8 orang di situ, dia sama orang Mesir yang bagus. Nah, tapi yang disuruh banyak baca, dia. Silakan antum baca beberapa surat dari juz 30. Dia nggak enak sama yang lain lah. Yang lain kan disalah-salahin mulu gitu kan. Terus tiba-tiba dia disuruh baca yang paling banyak karena dia bagus gitu bacaannya. Suruh baca paling banyak jadinya, tapi dia nggak enakan. Akhirnya cuma baca 6 surat doang kayaknya. Sampai Al-Kafirun dari Anas sampai Al-Kafirun. Dari enggak, dari Anas biasanya. Tasin itu pasti dari situ. Al-Fatihah ke Anas pasti karena surat pendek ngebagusin mulut dulu. Yang panjang-panjang mah nggak usah ditasin. Modal makanya kan pernah ada yang nanya, kita nih belajar Al-Fatihah lama banget sampai 3 bulan gitu. Tapi sampel ini tuh bisa nggak sih dipakai untuk 30 juz? Ya bisa lah karena hurufnya sama. Huruf di Al-Fatihah sama Al-Baqarah sama nggak hurufnya? Ya sama, makanya latihan tuh nggak usah pakai suara panjang, pendek-pendek aja sampai mulutnya terbiasa baru dilepas tuh orang tuh. Silahkan ngaji sendiri, habis itu langsung ngafalin Quran, dia udah bisa tahsin mandiri biasanya kayak gitu. Nah, yang Anda bilang di satu halakoh itu ada orang Surabaya itu, dia kan disalah-salahin mulu itu. Setelah selesai tahsin ngomong ke murid anak itu, sampai kok nggak disalahin sih, kok saya disalahin, saya lihat mulutnya sama aja perasaan sama saya gitu. Ya itu, kalau tuh udah main tebal tipis ya mulutnya biasa, nggak nyengir kayak gini nggak. Tapi antum harus kayak gini loh ya sampai Desember itu. Nanti udah tafsir tarkik mulutnya biasa tapi kena tuh. Seperti itu. Banyak kok kasusnya yang udah umroh kayak gitu. Yang udah tasin lama banget, terus sama yang udah tasin sama anak baru gitu. Sampai sana juga sama ceritanya pasti. Kayak gitu ya. Karena di seluruh dunia ya makanya apa? Tebal nih. Antum kalau lihat lomba-lomba itu mereka semuanya mainin tebal tipis, jelas banget suara tebal tipisnya. Antum lihat ya Dubai International Hifdzul Quran itu. Tebal tipisnya itu, mantap-mantap itu. Mainnya di situ, mulutnya mah mungkin ada rada-rada nyengir tuh. Gak nyengir banget, ada rada nyengir tapi tebal tipisnya mah main tuh di situ. Jelas ya. Jadi antum belajar ngaji di sini mungkin lebih kepada pembentukan untuk orang-orang lomba sebenarnya. Bukan ngajar ngaji yang biasa gitu, bukan ya. Kayak gitu. Jadi biasanya terus yang murid-murid tuh banyak kan udah menang-menang lomba itu yang kemarin di mana? Di itu Hasan TV itu loh. Kemarin lomba Hasan TV itu. Nah, itu rata-rata dari T3S juga itu. Kata Ustaz Fado Esed Fuzi bilang, antum nih bahaya ngedidik orang katanya karena anak apa ngoreksi nilainya ketat-ketat semua katanya, bingung katanya. Jadi yang mau dilulusin tuh yang mana tuh bingung karena mereka ini bacanya apa ketat gitu. Bentukan bibirnya, tebal tipisnya gitu. Gitu, bingung katanya. Nah, sampai bingung gitu. Jadi Anda cari celah-celah aja katanya. Sampai Anda minta tanya ke Ustaz Fadoli ini. Ustaz Fadoli itu kalau ditanya masalah nilai itu dia itu paling gak enak kan. Maksudnya dia pasti bilang gini, menurut antum gimana kalau itu? Dia malah nanya, ini orang ini kira-kira menurut antum bagus Ustaz? Menurut antum gimana? Kayaknya kurang ya, kurang. Tunggu orang jawab dulu dia baru ngikutin gitu. Kayak gitu ya. Jadi antum sekarang itu sempurnakan dulu itu itpamul sampai rapi, nanti baru tebal tipis tuh ngikutin. Itu yang anak rasakan kayak gitu. Jadi yang surat yang udah di store itu Ustaz, jadi terasa lebih mudah daripada surat-surat yang Memang kayak gitu, cuman itu bedanya kalau antum itu cepet. Kalau yang belum belajar itulah lama, bedanya situ doang. Yang belum dioprek itu cepat antum ininya, perbaikinya. Tapi kalau yang belum itu lama biasanya.
Maksudnya belum antum baca kan, belum tuntasin. Iya, cepat kok itu. Nah, kalau antum udah punya basic, cepat itu. Karena basicnya sama aja semuanya. Saya berikutnya baca. Siapa baca? Oh iya, Pak, baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Benar, pasti itu agak ada aliran dulu, 2 harokat ya. Wailul Wailul likulli humazatil lumazah. ya kayak gitu contohnya, ngalir dulu. Jadi jangan langsung wailul likulli. Ada ngalir dulu baru masuk ke harokat berikutnya. Terus nyengir. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kurang stabil nyengirnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya kayak gitu. Terus stabil. Sabu anna malahu akhlada. Tuh nggak stabil nyengirnya. Ulangin. Anda bisa lihat itu. Coba lihat. Sabu Nah. Yahsabu anna malahu akhlada. Iya kayak gitu stabil namanya. Dari awal sampai akhir tuh nekan terus. Yahsabu anna malahu akhlada. Anda nyengirnya salah itu, bibir atasnya ikutan naik, bibir bawah aja. Nah itu benar itu benar itu. Coba itu baca pelan ya. Ya sabu pakai itu. Ya baca ya sabu pakai itu nyengir. Yahsabu anna malahu akhlada. Iya itu cakep tuh. Bisa nggak stabil? Ya, stabilkannya. Ya. Nyengirnya harus benar nih. Nggak boleh nyengir salah itu. Ya. Coba tandain dulu nyengirnya. Tandain Di. Iya itu. Sip, bagus. Bawah aja. Sip, bagus itu udah nyengirnya. Dah, tinggal stabilin. Coba baca, tahu baca. A'udzu billahi. Oh, lihat, naik tuh bibir atasnya, dibilah itu. Oh ya. A'udzu Enggak, bibir bawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, Jim. Ji. Nah itu nyengirnya benar. Lihat itu gigi bawahnya, gigi atasnya nggak kelihatan, lihat. Nggak terlalu kelihatan. Nah, Ji kayak gitu. Ji. Jim. Itu udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kayak gitu. Tinggal ditandain aja nyengirnya. Antum udah itu belum? Udah lancar belum tuh? I, A, U. Coba itu Ustaz. Lancarin. Tuh beda-beda, lihat tuh gerak-gerak. Belum belajar itu Ustaz. Nah itu aja, itu lebih mudah daripada antum masuk ke ayat. Dengerin videonya. Iya, karena kita takut tanyain Ustaz. Kalau nggak bisa kan malu Ustaz. Antum latihan itu aja basic tuh. I, A, U, A, I. Awal startnya pelan dulu. I, A, U. Nanti nambah speednya 1 aja. 1. Nanti lama-lama makin cepat. Ah ini ya nih. Nggak dipakai. A, I. Naik turun nih rahang. I. Yang fathah turun rahangnya. Fathah turun. A. I. Nyengirnya sama nyengir. AI. Ah. Iya. Ya. Awas tuh bibir atas masian. PR-nya bibir atas tuh.
Enggak, bibir atas nggak dipakai. Nggak dipakai nyengir maksudnya. Tuh kayak gitu. Itu kan bibir bawah. Nah, itu bibir atas. Oh iya. Tuh, atas tuh, lihat. Atas. G. G. Oh, G. Nah, itu bawah. Tuh, bawah doang. Kita biasanya bibir atas itu dosa. Ya. Bisa kan? Bedain. Ah, rapin tuh. Ini jangan dipakai bibir. Bibir atas. Ya. Dia tuh dipakainya pas antum manyun doang. Wa tuh. Au baru dipakai. Selebihnya nggak ada. Berikutnya baca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ya, bagus. Berikutnya. Belum ya. Perhatikan mulut. Kalla layumbazanna fil hutamah. Manyun biasa nyengir. Baca. Ya, ingat nih. I o u i itu hutomah kepake tuh. Berikutnya manyun biasanya nyengir itu ya. Perhatikan wa ini dia startnya nggak usah terlalu manyun, yang penting maju aja. Wa ma adraka mal hutamah. Baca. Perhatikan mulut. Narul narullahil muqaddah. Baca. Baca. Alla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Bagus. Berikutnya. Kalla layumbazanna fil hutamah. Manyun biasa. Kayak gitu. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Bagus. Berikutnya. Kalla layumbazanna fil hutamah. Salah itu. H kecil, H besar itu. Hutamah. Bukan mah, bukan. Bersih. Kalla layumbazanna fil hutamah. Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Bukan to lebih manyun daripada hu lebih manyun daripada to, kebalik gitu. Wa ma adraka mal hutamah. PR tuh ya. Terus Narullahil muqaddah. ya kayak gitu bentukannya. Nah, ini udah masuk nih manyun biasa, biasa. Ayo baca.
kalla layum, Layum, jangan layum, manyun itu domah. kalla layum, Manyun, nyengir, urutannya, urutan. kalla layum, badanna fil hutomah, Manyun biasa, huto. Itu mah sama aja. hutomah, Nah, uo gimana? O, o, huto, o, u, wama, kalla layum, badanna fil hutomah, terus. wa ma adro, Aduh, ade. aduh, Tipisnya sama kayak tipis nyengir. wa ma adroka mal hutomah, narullahil muqadah. Itu latihan tuh. I o u o i. Berikutnya. كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة Manyun biasa, muko. نار الله الموقدة Bagus, berikutnya. كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة Muko. نار الله الموقدة Berikutnya, baca. Kalla layum, Kepanjangan K-nya itu. K-nya kepanjangan. kalla layum, badanna fil hutomah, Terus wa ma adroka mal hutomah, mahnya nyengir. hutomah, Enggak, nyengir dulu baru baca. nar, Bawah aja, bawah. Bismillah. narullahil muqadah. Ya, kayak gitu rapi tuh. Tinggal yang manyun biasa. Antum kan masih nyengir, nyengir manyun ya, i a u. Kan ada dua kan? I a u sama i o u. Nah, rapiin tuh. Berikutnya baca. Kayak gitu tuh bagus bacanya. Hutomah, mahnya nyengir. Bawah aja, bawah. Berikutnya baca. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة Bagus. Perhatikan nih mulut. Allati nyengir biasa. Allati tali'u 'alal afidah. Baca. Alladzi yaqdi'u 'alal afidah. Taqo. Perhatikan mulut. Innaha 'alaihim muqsadah. Manyun nyengir biasa nyengir. Muqsadah. Baca. Inna 'alaihim
fi amadim mumaddadah. Baca. Allati Kepanjangan. taqalibu 'alal afidah innaha 'alaihim mu'tadah fi 'amadin masdadah. Bagus, berikutnya. Allati taqri'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Hamzah itu nyengir tuh, tandain tuh. Fi amadin mumaddadah. ya, bagus. Berikutnya. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bagus, berikutnya. Allati Kepanjangan. taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, bagus. Berikutnya. Allati taqali'u Tat, bukan tat, tahu langsung. Nah, gitu. Allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, bagus. Berikutnya. Allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, bagus. Berikutnya. Nyengir ya, bawah. Allati taqali'u 'alal afidah Enggak rapi. Afidahnya kurang rapi. allati taqali'u 'alal afidah Terus yang rapi, yang rapi. innaha Nah, nyengir dulu lah. 'alaihim muqsadah fi Nah, nyengir dulu, disiplin nyengir dulu. 'amadin mumaddadah Mumaddadah. Nah, ulangin. fi Nyengir dulu, baru baca. fi 'amadin mumaddadah. Iya, kayak gitu. Biasain tuh, baru mulai Sequran kayak gitu. Sequran itu kayak gitu. Nyengir dulu baru baca, kecuali kecuali huruf tebal. Tapi di Quran itu kan paling banyak huruf tipis. Jadi antum setiap ini nyengir. Kecuali kalau depannya tebal kayak siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil itu mah nggak usah, langsung aja. Tapi lebih sering nyengir kayak gitu. Nanti biasakan. Contoh kayak fi itu. Jangan langsung mahrot. Nyengir dulu. Itu salah tuh. Bibir bawah doang nih. Kan bibir bawah bagian dalam. Yang gerak sini. Tuh, masih atasnya kan ikut-ikutan. Harusnya bukan ke depan sini, dari atas ke bawah. Bawah ke atas. Itu manyun ke belakang. Set. Fi. Bukan. Fi itu. Iya kayak gitu. Tapi nyengir ya. Berikutnya. Allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah
في عمد ممددة. Tapi bagus. Ini PR nanti pekan depan di setorkan yang rapi. Surat Al-Humazah nih, manyun biasa. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di